Oleh sebab itu, jangan sampai kata-kata manis dalam politik membuat pahit derita rakyat Indonesia. Sudah 7 tahun saya menjadi warga Tanah Merah. Tentu selama 7 tahun saya tinggal di Tanah Merah, saya hanya terkaget oleh dua hal. Yang pertama, di tahun 2017, saya lumayan terkaget-kaget ketika suara yang keluar dari sebuah masjid bukan lagi lantunan suara azan yang merdu. Akan tetapi, lantunan saat itu menjadi sangat berbeda dan tentu sangat mengagetkan karena yang keluar adalah sebuah orasi ya supaya masyarakat seputaran Tanah Merah tidak memilih Ahok. Karena kalau memilih Ahok ada potensi Tanah Merah digusur. Nah, tentu sebagai masyarakat warga Tanah Merah saat itu tentu menjadi kaget karena masjid digunakan sebagai instrumen untuk tidak memilih salah satu paslon. Nah, itu yang menjadi kekagetan saya yang pertama selama saya tinggal di Tanah Merah. Terus kekagetan yang kedua tentu adalah kejadian beberapa hari yang lalu di mana ya saya lagi enak-enak nonton YouTube dan tiba-tiba beberapa detik lampu itu berkedip ya dan terdengar suara letupan yang cukup kencang. Dan itulah yang membuat saya terkaget-kaget dan terbirit-birit ya. Terbirit-birit karena memang bau bensin yang sangat menyengat dan juga kita ada keraguan barangkali di bawah tanah ini ada pipa gas ya yang mungkin saja bisa meledak dan sebagainya sehingga seluruh warga Tanah Merah saat itu benar-benar panik dan akses keluar dari Tanah Merah itu begitu macet ya. Nah, itulah dua hal yang membuat saya kaget selama tinggal di Tanah Merah. Dan sekarang beredar beberapa hari Tanah Merah itu menjadi trending di Twitter ya, di media sosial lainnya juga terkait dengan kebakaran yang terjadi di Tanah Merah. Nah, hal-hal yang perlu digarisbawahi bahwa memang Pertamina memiliki lahan itu 150 hektar. Sedangkan yang dia gunakan, yang dia kuasai saat ini hanya 48 hektar. Artinya hampir 100 lebih hektar dikuasai oleh masyarakat. Nah, ini menjadi hal yang penting yang pemerintah kedepannya harus mencari solusinya karena memang menggeser warga tentu itu adalah hal yang perlu dilakukan, namun tidak mudah karena memang masyarakat di Tanah Merah saat ini lumayan populasinya itu sangat banyak. Terus yang kedua, tentu kita harus belajar bahwa para politisi jangan lagi mengumbar janji politik yang pada akhirnya mengorbankan nyawa seseorang ya, bahwa belasan orang yang meninggal. Oleh sebabnya ke depannya kita perlu ya berhati-hati memilih pemimpin yang tidak hanya mengejar suara di pilpres aja, tapi juga cukup rasional dalam hal menentukan nasib masyarakatnya. Karena nyawa satu orang itu tidak ada harganya. Oleh sebab itu, jangan sampai kata-kata manis dalam politik membuat pahit derita rakyat Indonesia. Itulah pandangan saya kali ini, pembahasan terkait Tanah Merah ya. Tempat di mana saya buat konten saat ini adalah di Tanah Merah dan tempat yang lagi trending ya. Mudah-mudahan masyarakat Tanah Merah mendapatkan solusi yang terbaik dan juga Pertamina sebagai ujung tombak kebutuhan bahan bakar masyarakat se-Jabodetabek juga mendapatkan hal yang baik juga ya supaya adil bagi masing-masing pihak. Dan kurang lebih itu mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.